Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hesa Kalila, NIM 152222093. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 individu yang berjudul The Everyday Convergence, Seamless Architecture for Living, Working, and Gathering in Antapani. Terdapat 3 isu utama yang ingin saya jawab melalui desain. Yang pertama adalah kurangnya ruang inklusif untuk berbagai kalangan masyarakat. Kedua, pola pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Dan ketiga, konektivitas dan kualitas ruang publik yang kurang maksimal. Maka dari itu, terdapat 4 tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menciptakan ruang terpadu yang mampu mewadahi aktivitas ekonomi informal, sosial, dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah memaksimalkan penggunaan lahan melalui hunian vertikal dan fungsi publik yang terintegrasi. Yang ketiga adalah meningkatkan konektivitas pejalan kaki dan ruang terbuka hijau yang inklusif untuk semua usia serta multifungsi. Yang keempat adalah menyediakan fasilitas publik yang fleksibel, adaptif, dan mendukung interaksi komunitas di lingkungan perkotaan padat. Untuk konsep desainnya sendiri, saya ingin menghadirkan 4 konsep utama, yaitu activated frontage yang memiliki fasad bangunan yang dirancang secara aktif dan terbuka ke arah jalan utama dan menghadirkan deretan kios UMKM, retail, dan area duduk yang menghidupkan interaksi antara bangunan dan publik. Lalu ada connected. Di sini seluruh fungsi komersial, perpustakaan, dan hunian dihubungkan melalui konektivitas ruang dan visual yang kuat. Jalur pedestrian, plaza, dan skybridge memastikan perpindahan pengguna terasa alami dan saling terintegrasi antar zona. Lalu ada seamless, di mana transisi antar ruang dibuat tanpa batasan yang kaku, menggabungkan area dalam dan luar secara halus melalui material, bukaan, dan level lantai yang menyatu. Ini dapat mendorong mobilitas pejalan kaki dan memperkuat keterhubungan antar fungsi. Lalu yang keempat adalah open plaza. Plaza ini akan berfungsi sebagai ruang publik utama yang menampung aktivitas sosial, pertunjukan, maupun kegiatan komunitas. Berikutnya terdapat preseden dari The Commons Bangkok. Yang pertama adanya ruang terbuka vertikal, atrium sentral yang menghubungkan berbagai level lantai. Lalu ada fasad terbuka yang mengundang pejalan kaki untuk masuk, dan tidak terdapat batasan fisik yang kaku seperti pagar atau gerbang yang menghalangi akses masuk ke dalam. Lalu yang ketiga adanya ruang komunal fleksibel yang memiliki tangga dan bordes yang lebar yang dapat digunakan sebagai tempat duduk, area pertunjukan, serta titik pertemuan. Selanjutnya untuk program ruang, di apartemennya sendiri terdapat unit 2 bedroom, unit 1 bedroom, dan unit studio. Dengan kisaran jumlah sekitar 35 unit dengan subtotal hunian 2040 meter persegi dengan sirkulasi 408 meter persegi. Selanjutnya untuk perpustakaan dan coworking area-nya sendiri dengan kisaran luas 150 meter persegi, perpustakaan dan 200 meter persegi, serta ruang serbaguna, ruang workshop, dan lainnya dengan subtotal luas 905 meter persegi dengan sirkulasi 181 meter persegi. Untuk komersialnya sendiri terdapat sekitar 20 unit kios UMKM dengan luas total 180 meter persegi. Anchor tenant yaitu merupakan toko furnitur dengan fasilitas lainnya dengan total 1.412 meter persegi dengan sirkulasi 353 meter persegi. Selanjutnya untuk basement terdapat sekitar 40 unit parkiran mobil dan 80 unit parkiran motor dengan subtotal basement dan service 1.385 meter persegi dengan sirkulasi 346 meter persegi. Selanjutnya untuk volumetrik masanya sendiri, saya membuat sirkulasi mobil untuk langsung diarahkan ke basement, mengutamakan sirkulasi pejalan kaki pada lantai dasar. Maka dari itu tidak terdapat sirkulasi kendaraan bermotor di lantai dasar yang begitu banyak. Lalu lantai dasar juga dirancang secara terbuka untuk mengundang dan mendorong mobilitas pejalan kaki, membuat kesan welcoming. Dan terdapat plaza
sebagai lahan terbuka khusus untuk mengakomodasikan UMKM informal di area ini. Lalu bangunan di area belakang ini tidak terlalu tinggi untuk menghormati penghuni di sekitar. Kemudian untuk zoning vertikalnya sendiri, atau kendaraan bermotor akan masuk melalui basement dan terdapat 2 lantai basement B1 dan B2. Tidak terdapat lift yang menyambungkan basement ke bangunan sisi kanan karena saya ingin para pengunjung untuk harus melewati deretan plaza UMKM agar mereka mendapatkan exposure yang banyak. Lalu di lantai 1 terdapat kios-kios UMKM dengan rancangan terbuka di mana itu seperti kayak open market. Lalu di lantai 2 terdapat toko furnitur dan di bangunan sisi kanan terdapat area cowork. Lalu di sini adalah apartemen. Untuk zoning secara horizontal, terdapat 4 plaza yang menghubungkan jalan raya dengan bangunan sebagai transisi. Selanjutnya untuk sirkulasi basementnya sendiri, jadi entrance-nya melalui area ini, lalu langsung ke area drop off. Nah, terdapat loop agar sirkulasi kendaraan motornya tidak macet. Jadi yang drop off bisa langsung lurus, sedangkan yang tidak ingin drop off bisa memutari area tersebut. Lalu terdapat akses untuk masuk ke B2 melewati ramp ini untuk menuju gedungnya, satu yang mendekat dari parkiran motor dan satunya lagi di area drop off. Lalu untuk sirkulasi pedestriannya sendiri, saya merancang agar bisa dilewati dari semua sisi bangunan. Kemudian untuk sirkulasi dalam bangunannya sendiri, terdapat 2 lift dan 2 tangga darurat. Sekian dari saya, terima kasih.